Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MK Pengolahan Kawasan Pesisir Terpadu, materi yang kedua ya, bercerita tentang pengantar pengolahan wilayah pesisir dan laut bagian yang kedua. Lanjut sini, potensi pembangunan kelautan Indonesia itu ada empat jenis ya. Observasi kelompok dibagi sumber daya yang dapat pulih, sumber daya tidak dapat pulih, energi kelautan, dan jasa lingkungan. Ada empat jenisnya. Yang pertama, sumber daya dapat pulih berbaharui, contohnya ikan, terumbu karang, atau ekosistem, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga yang tidak dapat pulih itu seperti cekungan minyak bumi. Nah, cekungan minyak bumi ini banyak terdapat di laut, ada juga yang terdapat di darat, tapi banyak yang belum dimanfaatkan itu ya cekungannya berada di bawah dasar perairan dan masih dapat dikelola oleh masyarakat lah. Nah, ini cadangan minyak bumi ataupun usaha cekungan minyak bumi di laut. Nanti energi kelautan itu bisa untuk memanfaatkan tenaga gelombang untuk energi, kemudian juga ini kekuatan arus juga dimanfaatkan juga untuk energi. Jadi banyak sekali lah menyumbang tenaga lah dari laut ini. Kemudian ada juga ini yang apa ya, tetap gelombang juga gambarannya tadi. Ini kalau berdasarkan ocean thermal memanfaatkan tenaga panas laut, ada lagi caranya nih. Tapi atau di Indonesia atau punya bukan, tapi sudah ada caranya untuk mengganti energi bahan bakar minyak semakin nipis. Nah, di sini juga pasang surut menggunakan apa nih? Bukan bendungan ya, atau bendungan atau tanggul atau apa semacamnya. Nah, di bawahnya tuh ada ininya, turbin atau sama tiang bendungannya. Nah, jadi dengan ada turbinnya ini mungkin bisa mengalirkan energi untuk yang sekitaran sini. Nah, energi listrik itu energi apa kan? Nah, daerah yang banyak memanfaatkan pasang surutnya itu atau ada juga gelombangnya tuh di daerah Bagan Siapi Api dan Maroke. Nah, di situ panjangnya mencapai 6 meter lah pasang surutnya ataupun apa ya gelombangnya mungkin tidak sampai 6 meter tapi eh, pokoknya gelombangnya besar lah. Kalau pasang surut mungkin sampai 6 meter. Jasa kelautan tuh banyak, ada jasa wisata, kemudian jasa penyediaan sumber daya ikan, jasa penyerapan karbon, dan banyak sekali jasa kelautan. Ada kemudian juga jasa transportasi laut ya tentunya. Jadi kita untuk berpindah antar pulau itu tidak perlu waktu lama. Nah, permasalahannya yang di pesisir adalah kerusakan fisik akibat kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir. Ini mungkin menggunakan alat tidak ramah lingkungan seperti pukat mungkin atau bom, jadi rusak ekologinya terumbu karang atau apa. Kemudian over eksploitasi sumber daya hayati laut. Jadi ikannya ditangkap dengan alat yang apa ya? Alat yang canggih dapat banyak ditangkap sementara tidak semua dibutuhkan. Itu akan mengakibatkan mubazir. Kemudian juga pencemaran. Pencemaran di lautan itu menurunkan kualitas air untuk pemilihan ikan, pembesaran ikan, dan untuk kelangsungan hidup ikan. Nah, jadi sampah di laut itu tidak serta-merta datang sendiri. Bisa juga dari masyarakat dialirkan, ada juga mungkin berdasarkan tumpahan minyak dari usaha di kelautan. Nah, tumpahan minyak ini berbeda lah dengan plastik. Pasti tingkat tingkat apa namanya tingkat kerusakannya beda. Tapi kalau sampah ini dia akan berkumpul lagi di ujung kalau ada ombak atau arus deras. Jadi kita bisa apa namanya mengutipnya atau mengambil pelan-pelan lah, menggunakan apa ya semacam sabuk pengumpul ya, pengumpul di perairan tuh. Jadi ditarik nanti menggunakan sabuk besar itu supaya lebih memudahkan menangkap mengumpulkan sampah-sampah plastik ataupun tumpahan minyak ya. Yang tumpahan minyak pakai pelampung terpal atau balon, bukan balon sih, apa untuk penariknya tuh ya supaya terapung dan supaya juga tidak bolong airnya ada semacam plastik ya, jadi ditarik untuk menggunakan mesin. Mirip teknologinya Boyan Slat lah, Boyan Slat yang pemuda yang punya teknologi canggih di kelautan. Kemudian konflik pemanfaatan ruang karena pesisir nih lokasinya strategis, banyak sekali yang memanfaatkan untuk kepentingannya masing-masing, baik dunia usaha, konservasi, untuk kegiatan akademi, kegiatan apa semua yang ingin memanfaatkan. Nah, jadi memicu konflik kepentingan yang rugi juga masyarakat. Nah, kebanyakan yang memanfaatkan bukan masyarakat tapi pendatang. Maka dari itu kita harus mencoba menerapkan
peraturan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan ekosistem. Nah, sini keterbatasan lainnya adalah terbatasnya dana dalam melestarikan wilayah tadi, penggunaan pesisir tadi. Dan kalau dana yang terbatas kan susah dikelola. Kemudian perlunya juga edukasi masyarakat. Jangan sampai masyarakat tidak tahu penting-penting dari ekosistem tadi. Jangan sampai dengan upah yang tidak seberapa, tapi dia rela tempat usahanya dieksploitasi oleh pihak lain. Nah, kemudian pentingnya pengolahan pesisir yang pertama tuh wilayah pesisir memiliki produktivitas yang tinggi. Jadi banyaklah organisme fitoplankton bisa menghasilkan makanan sendiri dan menjadi makanan yang penting bagi anak-anak ikan. Kemudian juga jasad ternik dari ikan yang mati itu bisa dimanfaatkan oleh krustasea lain seperti kepiting atau apa kan. Jadi tim manusia juga ujung-ujungnya bisa memanfaatkan. Kemudian di sini juga karena daerah terkena matahari sepanjang tahun, kemungkinan terjadi fotosintesis sepanjang tahun ya. Jadi produktif menghasilkan oksigen, produktif menghasilkan mungkin alga-alga yang baru atau tanaman laut yang baru, mungkin yang apa tuh ya, yang selain yang baru juga menjaga yang sudah ada agar tetap bertahan tanamannya di laut kalau dengan adanya fotosintesis. Kedua, wilayah pesisir memiliki potensi keindahan wisata, jadi dibuat tempat wisata, nah kemudian dikelola oleh masyarakat ataupun pemerintah. Cuma risikonya kalau sudah terlalu banyak pemukiman, maka akan jika ada bencana ataupun musibah lebih banyak lagi yang kena dibandingkan ketika belum ramai. Cuman kalau untuk ramai kan ingin mendapatkan penghasilan, tapi kalau terlalu ramai juga susah nanti menghindarnya. Jadi ya harus mempelajari atau mengestimasi sebelum melakukan pembangunan di pesisir. Kita harus kaji dulu bagaimana nanti ke depannya, bagaimana kegiatan selanjutnya, apakah tumpang tindih atau tidak kan. Yang ketiga itu kepadatan penduduk dan intensitas pembangunan yang tinggi wilayah pesisir, maka wilayah pesisir pada umumnya mengalami tekanan lingkungan environmental stress. Nah, jadi lingkungannya tuh kalau terlalu banyak manusia, banyak aktivitas, banyak limbah, jadi perairan tuh stres, lebih mengganggu kondisi ikan dan habitatnya. Yang keempat, wilayah pesisir biasanya merupakan sumber titik bersama atau usaha bersama ya, resources. Jadi siapapun ingin berkuasa dan ingin mengelolanya. Contoh-contohnya pengolahan pesisirnya. Ini desain-desain yang terbaru lah, futuristik. Kemungkinan nanti udah diterapkan kalau ini karena foto dari drone mungkin udah ada. Nah di sini kan untuk memanfaatkan sumber daya kita harus memberdayakan masyarakat. Misalkan pentingnya rumput laut ataupun pentingnya apa tuh pembuatan olahan ikan. Kemudian juga kita dengan banyak penduduk harus mengatasi sampah, jangan membuang sembarangan. Jadi lautnya tetap asri. Nah, di sini dengan karakteristik wilayah, maka penting sekali konsep-konsep pengolahan pesisir agar pesisir kita ini dapat apa ya? Dapat diatur dengan baik atau dapat mengoptimalisasi kemampuan sumber daya pesisir dengan baik. Jadi semua sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan oleh manusia tanpa harus mengalami kepunahan karena kita sudah melakukan pengukuran terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan untuk menata daerah konservasi ini. Oke, sekian aja materi hari ini. Sampai bertemu lagi di materi yang ketiga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.